إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin hadirat segenap jemaah salat zuhur masjid tercinta, Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan Allah, segenap pendengar, para mustami'in mustami'at Radio Mujahidin FM dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran ini yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian zuhur yang singkat ini, mari kita sejenak bersyukur, juga memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya, atas izinnya, saat ini kita berada di tempat yang mulia ini, Masjid Raya Mujahidin, untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Moga-moga ibadah yang baru saja kita kerjakan menjadi amal soleh bagi kita. Amin. Tak lupa mari kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan kita, ikutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semoga Allah limpah curahkan kepada kita seluruh umat dan pengikut beliau. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah. Ada dua sifat manusia yang Allah sebutkan secara gamblang, secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kalau dua sifat ini yang pasti melekat pada diri kita selaku manusia, kita sadari keberadaannya, maka insya Allah dua sifat ini akan menghindarkan kita dari dua sifat tercela. Tetapi kalau dua sifat manusia yang pasti ada pada diri kita ini tidak disadari, maka dua sifat tercela tadi pasti muncul dari diri kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya menyadari akan dua sifat yang Allah memang sertakan pada diri kita. Tidak ada manusia yang tak memiliki dua sifat ini, karena memang itulah sifat dasar yang Allah berikan pada diri kita. Apa dua sifat itu? Dua sifat itu yang pertama adalah dhaif, lemah. Tak ada manusia di dunia ini, siapapun dia, siapapun,
penguasa kah, rakyat jelata kah, kaya kah, miskin kah, keturunan darah biru kah, keturunan darah merah kah, siapapun pasti memiliki kelemahan atau memiliki sifat lemah, pasti siapapun. Hanya kadang sekali lagi sebagian dari kita tak menyadari akan sifat ini. Allah menegaskan keberadaan sifat ini pada diri kita selaku manusia dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak meringankan beban kamu, kata Allah. Mengapa? Karena wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Andai kata Allah tidak meringankan beban pada diri kita, maka dipastikan kita yang memiliki sifat lemah ini tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Allah Maha Kasih Maha Sayang, Allah ringankan beban-beban yang membuat kita berat itu menjadi ringan bagi kita. Karena kita memang lemah. Lemah. Kita tidak memiliki apa-apa. Ya, umur kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kekayaan kita terbatas, ilmu kita terbatas. Kalaupun kita punya kekuasaan terbatas, serba terbatas. Ada ajalnya, ada batas waktunya masing-masing. Tak ada yang kekal pada diri kita. Hanya sementara semuanya. Semuanya akan sirna pada diri kita. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam, kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Kita minta tolong dalam segala hal yang ada pada diri kita. Mengapa? Karena kita menyadari kelemahan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita mau aktivitas, kita diminta untuk berdoa supaya kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau tidur misalnya, oke. Sebelum tidur kita bisa ikhtiar Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa bakar obat nyamuk, kita bisa menggantung ke lampu, kita bisa buat tempat tidur agak tinggi. Semuanya apa? Supaya terhindar dari gangguan. Mungkin semut, mungkin ular, mungkin binatang-binatang melata yang bisa membahayakan kita. Sebelum tidur bisa kita upayakan itu. Tapi tatkala kita terlelap, tatkala kesadaran kita hilang, kita tidur, bisa berbuat apa kita? Siapa yang menjaga kita sehingga kita tidur dengan nyenyak, tidak terganggu dengan apapun? Itu siapa? Makanya sebelum tidur kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Atas namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Sebab ketika kita tidur kita tak ada daya dan upaya, kita lemah. Itu. Sebelum kita makan, apa yang bisa kita ikhtiarkan? Bisa. Kita memilih makanan yang bagus, kita masak terlebih dahulu supaya racun-racunnya habis. Kita memilih makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuh kita.
kita makan dengan tenang, dengan baik. Itu bisa kita ikhtiarkan, bisa kita upayakan. Tetapi ketika makanan itu melewati kerongkongan kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa akibat dari makanan itu dan apa akibat yang timbul dari makanan yang masuk dalam tubuh kita? Kita tidak ada lagi upaya lagi. Begitu makanan itu lepas dari kerongkongan kita, bisa jadi apa? Makanan itu bisa jadi tenaga, tapi bisa juga sebaliknya, bisa jadi penyakit. Makanya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa ini kita baca, satu untuk bersyukur, dua untuk berlindung kepada Allah agar efek-efek negatif pada makanan yang kita konsumsi tidak berpengaruh jahat terhadap diri kita. Mengapa? Kita tidak bisa lagi mengontrol, kita tidak bisa lagi mengatur mau jadi apa makanan itu dalam tubuh kita. Ketika kita mau pergi, mau berjalan, bisa kita usahakan semuanya. Kita bisa menyiapkan kendaraan dengan baik, peralatan yang lengkap, bekal yang cukup. Tapi di tengah perjalanan, siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Gak ada. Makanya sebelum pergi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ketika naik kendaraan, subhanallahi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang dulunya tidak dapat ditundukkan, dulunya liar. Tetapi karena Allah tundukkan kepada kita, Dia bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Andai kata tidak ditundukkan Allah, kita tak sampai pada tujuan. Lemah kita, tak bisa melakukan apa-apa kita. Nah, kalau kita menyadari kelemahan-kelemahan ini, Pak, maka sifat takabur dan ujub dua ini tidak akan muncul pada diri kita. Nah, kadang kita tak menyadari bahwa kita itu lemah sehingga takabur kita, takabur merasa congkak, merasa sombong, merasa mampu. Kemudian muncul lagi sifat dari diri kita, ujub, kagum dengan kekuatan diri kita. Padahal kita tak memiliki kekuatan apapun. Makanya kita dianjurkan melalui riset Rasulullah, ya, kita dianjurkan memperbanyak minimal 100 kali dalam sehari semalam ucapan Allah. Apa bunyinya? La haula wa la quwwata illa billah. Kalau lanjutkan dengan azim boleh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada keringanan, tak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Kita tak memiliki kekuatan, tak memiliki daya upaya. Kalaupun ada daya upaya, kalaupun kita bisa berikhtiar, inna billah, itu atas izin Allah. Hanya siapa yang membaca kalimat ini, Pak, Hauqalah ini 100 kali sehari semalam, satu, ini menurut hadis Rasulullah, akan terhindar dari kefakiran, tak akan dimiskinkan, tak akan difakirkan oleh Allah. Satu. Nomor dua, akan mengobati 99 penyakit. Baca ini. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. 100 kali tak sampai 5 menit, Pak. Sehari semalam. Bisa sekaligus, bisa dicicil. Habis zuhur 20 kali, habis asar 20 kali, habis maghrib 20 kali, habis isya 20 kali, habis subuh 20 kali, 20 kali 5, 100. Allah hindarkan dari kefakiran, Allah hindarkan dari segala macam penyakit. Satu, sifat yang Allah berikan kepada semua manusia. Nomor dua, harus disadari oleh kita. Nomor dua, kita diciptakan oleh Allah, semuanya dalam keadaan fakir.
Pak definisinya ya lebih parah daripada miskin. Itu fakir, jamaknya fuqara. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Kamu adalah para fakir, kamu adalah orang-orang fakir. Kamu adalah fakir, tak memiliki apa-apa. Inallah, kamu fakir di hadapan Allah, tak memiliki apa-apa jika dibandingkan dengan Allah. Antumul fuqara, kamu fakir ilallah, di hadapan Allah kita fakir. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah itu kaya dan terpuji. Siapa Pak yang lahir di dunia ini telah memiliki sesuatu? Tak ada. Tak ada. Semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Jangankan selembar baju, selembar benang kita tak bawa. Siapa yang lahir ke dunia ini tiba-tiba pintar berilmu? Enggak ada. Semuanya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tak ngerti apa-apa. Walaupun begitu Allah kasih potensi, kasih bekal berupa panca indera, kekuatan lahir dan batin. Tapi intinya kita adalah fuqara, para fakir, tak memiliki apa-apa. Makanya kalau kita menyadari ini Pak, tak ada kesombongan bagi orang kaya, sekaya apapun dia. Contoh, walaupun yang akan saya angkat ini bukan sombong Pak, bukan gambaran kesombongan, tidak. Orang terkaya di dunia ini tak ada yang menimpa kekayaannya sebelumnya dan setelahnya. Begitu dia meminta kepada Allah, jangan sampai ada orang kaya melebihi aku. Beliau minta seperti itu. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Itu bukan cuma harta dunia Pak yang dia kuasai, tapi dunia lain pun dia kuasai. Dunia jin dia kuasai, angin dia kuasai, binatang dia kuasai. Semua dikuasainya Pak. Suatu hari karena merasa mampu, dia berbicara dengan Allah, ya Allah, izinkan saya ngasih makan seekor makhlukmu saja. Izinkan. Hakikatnya selama ini Pak yang ngasih makan Pak kepada seluruh makhluk ini adalah Allah. Nabi Sulaiman kepengen diizinkan, minta izin kepada Allah, minta untuk memberi makan satu ekor makhluknya saja. Berapa makhluk yang ada di bumi ini Pak? Tak terhitung. Tak terhitung. Siapa mampu menghitung makhluk itu? Tapi Nabi Sulaiman minta satunya. Boleh kata Allah, silakan. Nah, kau kasih makan seekor ikan. Tak lama muncullah Pak seekor ikan. Tak tahu nak disebutkan ke ikan apa namanya. Kayak apa tak disebutkan dalam kisah itu. Muncul dia ke tepi, ke pinggir pantai. Nah kata Allah, silakan kasih makan. Nabi Sulaiman Pak dari pagi sampai sore berhari-hari ngasih makanan seekor ikan ini, tetapi ikan itu tak kenyang-kenyang, tak kenyang-kenyang. Malam dia terbuka mulutnya, kurang terus. Akhirnya dia mengaku kepada Allah, ya Allah, aku tak mampu ngasih makan seekor dari makhlukmu ini, tak mampu. Maka kata Allah, bagaimana engkau akan ngasih makan seluruh makhlukku? Padahal aku, kata Allah, bisa memberi makan seluruh makhluk yang kuciptakan ini. Fuqara kita Pak, fakir kita Pak, tak punya apa-apa kita. Kalau kita menyadari kondisi kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Alasan apa Pak sampai kita sombong, membesarkan diri? Alasan apa? Makanya salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan diancam tidak akan masuk surga adalah orang yang takabbur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dhurratun min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada terbentuk sifat takabbur, walaupun sebesar
Makanya kita sadari dua sifat ini. Satu, bahwa kita lemah. Nomor dua, bahwa kita fakir. Kalau kita menyadari ini, dua sifat hilang dari diri kita. Dan itu sifat yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu sifat takabur dan sifat ujub. Demikian kiranya Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Andai kata ada hal-hal tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون